Kami sadar kami mungkin tidak sepintar mereka dalam pendidikan. Tapi kami tidak mau menjadi rakyat yang Allah kasih otak sama kami, akal sama kami, informasi sama kami, nggak kami pakai, kami cuma mau nurut-nurut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah nyampe di Bandung. Alhamdulillah tim MPR Babe Aldo dan Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Kita udah tiba di Bandung untuk acara yang sebetulnya nama pertamanya acaranya itu adalah membasmi hoax. Dan itu ada Ibu Ari Karimah yang kemarin itu apoteker yang paling lulusan ITB yang nyebut kita protes di Kemenkes gerombolan. SMA gue, ya gue nggak sombong. Cum laude loh. Ini hoax nyamuk Wolbachia dengan ilmu yang paling berilmu deh. Yang nyebut aksi kita gerombolan. Yang nyebut mantan Menteri Kesehatan pahlawan Indonesia yang udah pernah berkiprah di World Health Organization, di WHO, disebut sama dia mantan Menkes yang itu adu mulut sama saya. Waduh, iya. Dan alhamdulillah tantangan kita tantangan beliau udah kita terima, dan alhamdulillah kita juga udah koordinasi dengan panitia. Bahwasanya alhamdulillah Ibu Siti Fadila Supari sudah ada di Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita lagi ngawal ini. Nah, sekarang sebelum gue sebagai kalimat penutup, ini siapa dulu yang mau ngomong? Leni dulu atau Kak Maria dulu? Boleh. Iya, Kak Maria dulu ya. Salahnya lahir duluan. Nggak apa-apa, jadi kan selalu yang terdahulu, ya kan? Yang selalu diduluin. Ya intinya alhamdulillah kita malam hari ini sudah sampai di Bandung, sudah sampai di titik ini bahwa niatan kita adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat, sebetulnya meluruskan informasi yang beredar di luaran sana. Sebetulnya hak masyarakat loh mengenal apa sih itu penyebaran nyamuk Wolbachia gitu kan. Kok ada pro dan kontra, kok ada yang kekeh pengen nyebarin, kok ada rakyat yang nggak mau karena nggak ada Wolbachia pun udah jutaan nyamuk udah mengganggu kita gitu kan. Dan akhirnya niatan kita bismillah, kita mau supaya masyarakat yang penting tahu dulu bagaimana misalnya kalaupun ada pro dan kontra, yang penting tahu datanya, tahu apa yang didiskusikan sehingga masyarakat bisa menilai. Ya, dan dari kita insya Allah kita berjuang supaya masyarakat tetap sehat, tetap bisa dalam kondisi yang normal. Itu sebabnya kita bangga sekali malam hari ini mantan Menkes yang luar biasa Ibu Siti Fadila Supari yang dulu pernah menghadang WHO untuk tidak menjadikan flu burung sebagai pandemi. Beliau menyelamatkan Indonesia dan dunia dari potensi pandemi yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Luar biasa, kami semua bangga mengawal beliau sampai ke Bandung ini. Mungkin itu dari saya, Beh. Siap, alhamdulillah. No itu. Kira-kira kalau Ari Karimah dulu ngawal apa ya? Itu pertanyaan gue, mungkin ngawal farmasi kali ya. Kan ya ITB. Ya. Dan cum laude. Gua ijazah hilang. Bentar dulu, alamatnya besok. Buat kalian yang mau hadir, masyarakat Bandung boleh ya. Boleh, ini untuk umum kok. Di aula SMK Nasional ya. Jalan Sadang Serang ya. 7. Aula SMK Nasional Bandung. Ya. SMK Nasional Bandung pokoknya ya, SMK Nasional Bandung Sadang Serang ya. Kalian hadir itu akan terjadi diskusi yang luar biasa. Dan Ibu Siti Fadila tidak sendiri, juga ada beberapa ilmuwan pendamping yang juga bawa data. Sebenarnya kami memang mencari orang-orang yang mau diskusi seperti ini. Mungkin kami rada menyesal kenapa Ibu Ari Karimah kalimatnya begitu gitu. Mungkin dulu waktu pelajaran PPKN nggak pernah masuk. Mungkin ya Bu. Ini sekarang dari adik saya, tadi kakak saya, sekarang adik saya. Silakan adik Leni. Terima kasih Babang Tampan. Iya, jadi flyernya sekarang karena Ibu Menkes ke-15 hadir ya. Jadi judulnya Pro dan Kontra edisi Nyamuk Berwolbachia yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Cerdas untuk Mencerdaskan Masyarakat. Dari
eh, Yayasan SMK Nasional ya, Yayasan Super Connection Inovasi Insani gitu, dan kami sudah berkoordinasi dengan sangat baik, alhamdulillah, dan disambut dengan baik juga, insya Allah besok bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga teman-teman mengharapkan sekali teman-teman MPR ataupun juga semua teman-teman yang memperhatikan soal nyamuk berwolbachia ini untuk hadir di SMK Nasional Jalan Sadang Serang Bandung besok jam 9 sampai jam 12, dan tunggu bagaimana pendapat dari Ibu Siti Fadilah mengenai nyamuk berwolbachia ini di akhir-akhir sesi, sepertinya begitu. Iya. Karena ada beberapa pembicara ya. Iya, ada beberapa pembicara dan kebetulan juga ada Zoom di tempat lainnya. Oh, iya. Ibu Iya. bentrok, agak bentrok itu. Dan ini saya sambung sama Mas Umam. Ya. Ada yang mau Ya. sampaikan? Oke, makasih. Sebenarnya nggak usah panjang-panjang kalau saya, kan sudah disampaikan semua. Cuman sejujurnya saya itu berharap ya, ini kan memang yang pembicaranya ini orang pintar-pintar semua, smart semua. Cuman ada yang kurang, etika. Bener banget tadi PPKM. Seharusnya PPKM ini diadakan lagi supaya orang-orang yang pintar-pintar juga pintar mulutnya, juga bukan otaknya saja. Itu. Saya berharap moral sih. Indonesia yang maksudnya etikanya itu lebih ini kok sekarang kok ya ampun ya Beh. Orang-orang pintar tuh banyak yang masuk Bu Siti, bukan kita tujuannya di sini tuh untuk memberikan, bukan menantang atau apa, tapi intinya adalah masyarakat teredukasi. Itu aja. Itu poin yang penting. Kan kita nggak mau melihat Ari Karoma, memang Ari Karoma kata-katanya kasar. Betul kan? Betul. Di Facebook kasar. Tapi poinnya adalah rakyatnya. Supaya kita yang balikan. Jangan kena hoax dari Kemenkes. Yes. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebagai closing statement, yang pertama alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sama Ibu Wulan. Ya namanya Ibu Wulan ya, betul ya. Sebagai penyelenggara yang alhamdulillah menerima kami dengan baik. Jadi acaranya jadi bukan lagi menolak hoax ya. Bukan. Jadi pro dan kontra. Jadi nah ini orang kalau punya etika begitu. Artinya pro dan kontra itu belum tentu yang satu salah gitu. Kebenaran tidak pernah takut untuk berargumentasi sayang. Yang namanya kebenaran itu argumen. Boleh kita bertarung pikiran. Kalau katanya Rocky Gerung, perang pemikiran. Dan itu bagus gitu. Iya, kalau cuman monolog aja itu iklan. Nah, berbicara soal etika, kita memang udah lagi krisis etika. Ada kan dokter-dokter sekarang yang promo nyamuk wolbachia bukan ditampol boleh, dokternya nggak enak gue ini. Nyamuk tuh seumur hidup dibasmi. Nah ini kok nyamuk dilarang difitnah? Emang siapa yang fitnah? Iya, ada boleh nggak boleh apa itu ngomongin nyamuk. Sekarang bergosipnya tingkat tinggi. Iya, gosipin nyamuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kami rakyat Indonesia. Kami sadar kami mungkin tidak sepintar mereka dalam pendidikan. Tapi kami tidak mau menjadi rakyat yang Allah kasih otak sama kami, akal sama kami, informasi sama kami, nggak kami pakai. Kami cuma mau nurut-nurut aja. Apalagi yang nyata adalah dari masalah wolbachia ini adalah nyamuk ini impor dari Australia. Itu yang paling masalah buat kami. Siapa yang bisa menjamin ratusan juta nyamuk itu isinya wolbachia aja? Nggak bisa. Siapa mau ngecek nyamuk? Telur lagi. Iya, telur nyamuk. Nah, kebayang nggak kalau sekarang kan sudah ada tuh Mycoplasma pneumonia, ada Japanese encephalitis. Itu kemungkinan yang mereka menutup diskusi untuk itu. Oh enggak, kami cuma meneliti wolbachia. Enggak meneliti itu. Seolah-olah kalau udah wolbachia ya wolbachia aja. Seolah-olah orang hidup nggak ada apa itu namanya. Dalam ekosistem nggak ada hubungan gitu. Iya, nggak ada kausalitas. Nah, kakak gue S1, gue SMA. Iya, nggak ada kausalitas. Semuanya ada hubungan. Sampai gue masih ingat, tolong diingetin nih. Ada yang namanya butterfly effect. Ya, kupu-kupu mati di Amazon itu bisa menimbulkan badai di tempat lain. Karena memang dunia itu adalah frekuensi yang berkesinambungan dan bersambung. Sehingga apa yang terjadi itu berhubungan. Makanya jangan sekali-sekali merekayasa apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi itu aja buat semuanya.
besok di SMK Nasional Jalan Sadang Serang mulai jam 9 kita akan kawal Bu Siti untuk diskusi. Kita nggak tahu diskusinya yang benar yang mana. Sampai jumpa besok. Ari Karimah, lihat ini, siapin materi lu yang terbaik karena kami datang dengan ilmu-ilmu kami. Ya, kami juga walaupun begini gue belajar akhlak. Iya, gue nggak pinter-pinter kayak Bu Ari Karimah, tapi alhamdulillah gue belajar akhlak. Itu aja dari gue dan semua tim. Semangat ya. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk etawa. Ya, ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil, Ceng. Iya, enak loh, beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget anjir, udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak, Ceng. Coba punya lu gue habisin.